Firman Tuhan pada hari ini, Minggu 27 Desember 2020, di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan 40. Namun secara khusus kita akan membaca ayat 29 sampai dengan 32 untuk menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Shalom saudaraku, hari ini kita bersama ada di minggu terakhir tahun 2020. Rangkaian ibadah dan acara Natal bersama dengan keluarga tanpa terasa juga telah kita lalui. Tentunya dengan makna dan pengharapan yang Tuhan telah nyatakan, serta tambahkan kepada setiap saudara di tengah konteks pandemi ini. Namun sekali lagi, barangkali pengharapan dan damai itu masih terasa mengganjal di hati kita. Sebab berbicara tentang minggu terakhir, kita kembali tersadar bahwa di tahun 2020 ini, kita beribadah secara normal hanya efektif 2 sampai 2,5 bulan lamanya. Setelah itu pandemi terjadi dan mengubah ritus peribadahan kita. Akan tetapi firman Tuhan pada minggu terakhir hari ini kembali menyapa dan meneguhkan iman kita. Damai itu tetap menjadi berkat agar kehidupan saudara, kehidupan keluarga-keluarga jemaat Tuhan tetap menjadi utuh, bahkan pulih menjelang tutup tahun 2020 ini. Sebab firman Tuhan yang telah kita baca di dalam perikop Lukas 2 ayat 22 sampai 40 tadi menggambarkan situasi yang kurang lebih serupa. Situasi yang juga dialami dan dirasakan oleh bangsa Israel, kegundahan mereka tentang kedatangan Mesias yang amat didambakan agar bangsa ini dapat kembali berjaya, agar dengan jayanya itu mereka mengalami shalom atau damai Allah. Dan sesungguhnya Allah telah menggenapi janjinya itu di dalam kelahiran Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Maka di dalam bacaan kita tadi, bukan hanya menceritakan tentang ritual agama Yahudi, tentang aturan sunat yang dilakukan Yusuf dan Maria bagi bayi Yesus, namun kehadiran Simeon dan Hana menunjukkan ekspresi iman dan sebuah kesaksian bahwa janji dan penggenapan Mesias itu telah dinyatakan. Ekspresi iman Simeon khususnya menunjukkan bahwa sungguh benar Allah telah memulihkan hidup hambanya. Allah telah memperdamaikan kehidupan bangsa dan umatnya. Simeon adalah seorang yang aktif. Sekalipun di masa tuanya, ia juga menjadi orang yang saleh, benar dan dikuasai Roh Kudus, serta secara khusus dia menanti-nantikan tentang penghiburan dan penuh pengharapan tentang janji Mesias. Bahkan puluhan tahun Simeon menjadi sosok dan gambaran orang-orang Israel, khususnya orang-orang tua yang mengalami masa tunggu dengan berbagai macam penderitaan, dengan berbagai macam peristiwa yang dialami oleh kerajaan dan umat Israel. Namun, cukup satu kesempatan bertemu
dengan pengharapan dan janji itu, maka cukuplah baginya. Sebagaimana yang telah kita baca di ayat 29 sampai 32. Di sanalah Simon menyatakan sukacitanya dengan puji-pujian, bahkan dengan kelegaan mengatakan, biarlah hambamu ini pergi. Ekspresi iman Simeon menunjukkan kelegaan sekaligus rasa bahagia, sebab ia percaya sekalipun dirinya meninggalkan dunia ini, Simeon dan seluruh bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa yang lain, menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Demikian Simeon berkata, sebab dia yakin dan percaya bahwa Allah tidak membiarkan dan meninggalkan umatnya. Simeon yakin ada pemulihan, ada pengharapan, dan damai yang utuh yang telah disediakan dan dibuktikan sendiri oleh Allah. Bahkan kesaksian ini juga kembali meneguhkan Maria dan Yusuf. Shalom Allah adalah sebuah anugerah. Jemaat yang terkasih, lagu Makin Dekat Tuhan yang tadi telah kita nyanyikan seringkali menjadi sebuah pujian penuh kepasrahan atau bahkan menjadi referensi lagu kedukaan. Salah satu cerita yang ada di balik kisah lagu Makin Dekat Tuhan dapat kita simak dari kisah tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912. Lagu ini menggambarkan betapa sedih dan putus asanya orang-orang penumpang kapal Titanic yang megah itu. Namun di sana mereka sadar bahwa mereka harus berserah dan semakin dekat dengan Tuhan. Kemewahan dan kehebatan duniawi ternyata tak sanggup memberi keselamatan dan kekuatan serta keutuhan di dalam hidup mereka. Sehingga pujian Makin Dekat Tuhan menjadi salah satu lagu yang mengiring dan mengantar mereka menghadapi bencana besar itu. Namun hati mereka kembali kepada Tuhan yang jauh lebih besar. Akan tetapi sisi yang lain yang boleh juga dapat kita renungkan adalah para pemusik yang memainkan lagu ini di atas tubuh kapal yang sudah oleng bahkan hampir tenggelam. Mereka setia dan tetap mau sungguh-sungguh memainkan instrumen tersebut, menjadi juga kekuatan dan pengharapan bagi para penumpang kapal yang mungkin akan bersama-sama tenggelam dengan mereka. Nilai kesetiaan inilah yang juga menjadi sebuah pesan bagi kita pada hari ini, agar kita juga menjadi pribadi-pribadi yang setia dan tekun menjalankan panggilan hidup kita. Di sanalah kita merasakan damai yang utuh, damai yang juga memulihkan, sekalipun di tengah kondisi yang mungkin jauh dari kesempurnaan. Bacaan hari ini juga merefleksikan bahwa perjumpaan dengan Mesias sungguh mampu mengubahkan hati dan cara pandang serta kehidupan manusia. Perjumpaan itu memampukan kita untuk melihat kehadiran Tuhan dan penyertaannya sekalipun di tengah kekhawatiran dan ketakutan hidup yang terkadang sering membuat kita berputus asa. Simeon bersama juga dengan Hana diubahkan dengan pengalaman berbeda sesudah mereka bertemu dengan bayi Yesus yang bahkan saat itu masih berusia 8 hari, yang tentunya belum bisa berbicara. Berbeda dengan para murid yang mengikuti dan mendengar secara langsung suara serta pengajaran sang guru. Namun justru dari bacaan inilah dan terkhusus sikap Simeon, maka kita sebagai orang-orang yang telah percaya dan mengikut sang juru selamat di minggu terakhir tahun 2020 ini
Marilah kita semakin percaya dan teguh, semakin setia dan semakin dekat kepada Tuhan. Maka dari itu, di hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memulai kembali bersama dengan keluarga-keluarga kita untuk menata serta membangun kehidupan dan komitmen menjelang pergantian tahun nanti. Rasakan dan temukanlah anugerah damai itu, Shalom Allah yang utuh di dalam setiap hati saudara, bukan hanya di luar diri dan kehidupan kita. Kemewahan, kesuksesan, ketampanan, atau hal-hal duniawi, tapi kedamaian di dalam hati ketika situasi pandemi banyak merubah sendi-sendi kehidupan ini. Sehingga dari sanalah, dari hati saudara, kita semakin percaya dan pulih bahwa berserah kepada Allah, makin dekat dengan Tuhan, bukan menjadi pilihan atau jalan hidup yang salah. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali di hari ini, hari Minggu yang terakhir di tahun 2020. Ajari kami untuk sungguh mau berserah dan memegang tangan Tuhan. Bahkan di dalam segala ketidakpastian dunia di hadapan kami mau sungguh bersandar dan berserah kepada Engkau, sehingga ada kekuatan dan kedamaian yang memulihkan kehidupan kami. Ada keyakinan yang juga boleh kami nyatakan seperti halnya Simeon, agar kuasa dan kemuliaan Tuhan juga terus boleh menjadi semakin nyata di dalam dan melalui kehidupan kami, bersama juga dengan keluarga-keluarga kami. Atau jika di hari ini kami pun masih bergumul dengan berbagai kelemahan, ketakutan, atau ketidakpercayaan diri, kembali kami membuka hati kami agar damai dan kasih-Mu boleh membuat kehidupan kami utuh, lengkap, bahkan pulih. Sekalipun pergumulan dan beban itu tidak seketika terangkat dari kehidupan kami, namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar yang memampukan kami untuk tetap melangkah bersama-sama di dalam kasih-Mu. Berkati setiap anggota jemaat dan keluarga di dalam keberadaan diri masing-masing. Mereka yang juga masih bergumul dengan sakit penyakit, kelemahan, bahkan mungkin juga terlebih keletihan dan hati yang mungkin tak henti-hentinya berseru kepada Tuhan. Namun kembali kami mau percaya di minggu terakhir ini ya Bapa, Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau mengerti keberadaan diri kami sebagai manusia. Maka segala seru dan doa ini, juga pengharapan-pengharapan kami, menyongsong sakramen perjamuan kudus di malam pergantian tahun, Engkau yang membuat semuanya menjadi utuh dan sempurna di dalam kasih-Mu. Demi Kristus, sang terang dan pengharapan yang menjadikan hidup kami damai di dalam segala ketakutan, di tengah segala badai. Biarlah segala berkat dan anugerah dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun dan mengurapi setiap kehidupan kami, dan kasih-Mu yang juga boleh terus memperlengkapi kehidupan anak-anak-Mu di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin.